Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di obrolan seru ruang kelas. Yeay. Oke, baiklah. Di sini kita ada tamu yang cukup luar biasa ya. Itu Ketua BEM dari Stisip Imam Bonjol Padang. Boleh kita sambut dulu Abang Ketua BEM kita. Silakan Bang Teguh Al Arif. Oke. Oke, di sini meriah ya penontonnya. Iya, harus meriah dong kan karena kita harus seru ya, Bang ya. Oke, di sini kita udah hadir bersama kita Ketua BEM dari Stisip Imam Bonjol. Boleh deh ceritakan sedikit tentang diri Abang dan perjalanan Abang menjadi Ketua BEM. Perjalanan menjadi Ketua BEM. Iya. Untuk perjalanan menjadi Ketua BEM mungkin skemanya sama aja ya, kayak menjadi ketua BEM yang lain. Mungkin lewat dari penyampaian visi misi dulu, terus ada debat antar calon. Terus awalnya saya juga karena aktif di bidang kemahasiswaan di kampus ya, di organisasi, makanya saya bisa jadi Ketua BEM karena banyak dukungan juga dari orang-orang. Mungkin saya ada potensi lebih mungkin di bidang kemahasiswaan, makanya saya jadi Ketua BEM lah kayak sekarang. Oke, baik. Ya. Mohon maaf sebelumnya Bang Teguh, ada pepatah nih yang mengatakan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Berarti boleh dong Bang Teguh perkenalkan diri dulu gitu. Banyak nih penonton mungkin banyak yang belum tahu Bang Teguh gitu. Untuk perkenalan diri, mungkin nama saya Teguh Al Arif. Saya lahir di Padang 26 Mei 1997. Mungkin udah ketuaan ya. Tapi kan nuntut ilmu kan sampai liang lahat, nggak ada batasan umur. Betul. Terus saya stay di Padang. Ya itu aja mungkin. Bang Teguh sendiri dari jurusan apa? Oh, saya dari ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Oke. Jadi apa sih motivasi dari Bang Teguh nih dalam organisasi kemahasiswaan ini? Motivasi diri sendiri ya. Iya. Motivasi diri sendiri mungkin lebih kepada background saya yang hobi naik gunung kali ya. Jadi dengan saya sering mendaki, ketemu orang baru, jadi emang senang sosialisasi dan kerja bersama-sama seperti itu mungkin. Terus datang ke kampus, masuk ke kampus, melihat mahasiswa-mahasiswa ngumpul, terus bikin kegiatan, jadi tertarik gitu untuk mengembangkan diri juga. Oke, baik. Nah, ini kan Bang Teguh jadi ketua BEM nih periode ini. Jadi otomatis menjadi ketua BEM kita ada visi dan misi dari BEM itu sendiri dong. Boleh tahu nggak kami nih apa nih visi dan misi dari BEM di periode Abang ini? Di periode saya visinya mungkin menjadikan lembaga BEM Stisip Imam Bonjol menjadi lembaga yang profesional, berintegritas, aspiratif, juga mengembang wawasan untuk mahasiswa lebih luas ya dalam periode saya. Untuk menunjang visi itu mungkin kami ada beberapa misi, kalau nggak salah ada 5 misi ya. Karena ini juga udah masuk tahun kedua saya jabat. Misi yang pertama itu menjadikan BEM sebagai mediator antara mahasiswa dan pihak kampus. Terus kami juga mempunyai misi mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam lingkup semua ormawa di kampus ya, organisasi mahasiswa di kampus. Terus kami juga melakukan kegiatan rutin untuk pengembangan diri mahasiswa, juga membangun sinergitas internal maupun eksternal. Oke, baik. Berarti dari adanya kegiatan-kegiatan dari mungkin untuk menjalankan misi, berarti dari BEM ada program-program tersendiri dong untuk menjalankan misi tersebut kan. Jadi apa-apa saja program unggulan yang telah dilakukan dan akan dilakukan dari BEM ini? Yang telah dilakukan agak banyak ya. Mungkin yang terbaru
kita bikin turnamen badminton tingkat internal kampus. Terus sebelumnya juga pernah bikin KBM, kegiatan kemah bakti mahasiswa. Terus banyak sih, tapi nggak ingat, tapi ada di Instagram BEM ya. Mungkin untuk nonton bisa di follow juga Instagram BEM STISIP Mamonjol. Terus yang akan dilakukan yang akan datang mungkin insya Allah kita mau bikin turnamen e-sport ya, karena e-sport saya lihat di Indonesia sendiri e-sport perkembangannya lagi sangat bagus, sangat dilirik. Pemerintah juga ada melakukan turnamen-turnamen tingkat nasional, jadi kita juga mau bikin tingkat Kota Padang insya Allah mungkin akhir tahun, mungkin tahun depan. Semoga nanti program untuk e-sport ini berjalan dengan lancar ya Bang ya. Amin. Oke. Mungkin kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya. Gimana kalau misalnya kita melakukan kegiatan, otomatis ada tantangan-tantangan sendiri kan gitu. Ya. Apalagi dalam kita berorganisasi, banyak kepala yang akan kita satukan. Ya, gitu. benar. Jadi apa aja tantangan terbesar yang Abang hadapi ini selama menjadi sebagai ketua BEM? Iya, tantangan terbesar mungkin yang seperti kata Yola tadi ya. Kita coba menyatukan banyak pikiran, banyak perspektif, banyak ideologi dari masing-masing anggota. Terus membangun komunikasi mungkin jadi satu tantangan tersendiri di dalam melakukan kegiatan. Terus mungkin juga ada tantangan dari kampus, karena setiap program kerja akan ada barrier dari kampus, karena akan ada filternya dari kampus. Apakah program yang kita ajukan sifatnya mendidik kah atau meningkatkan eksistensi kampus kah? Jadi tantangannya cuma itu sih, komunikasi dan juga program-programnya yang lebih edukatif mungkin yang diterima di kampus. Terus kalau di lapangan, kalau untuk program kerja, misalnya ada program kerja di lapangan, tantangan mungkin cara kita ini ya berbaur dengan masyarakat. Tapi insya Allah mahasiswa bersama masyarakat, jadi udah biasalah ngomong sama masyarakat. Mungkin nggak terlalu menjadi tantangan yang berat. Ya gitu aja sih Yola. Oke, jadi misalkan ada tantangan nih, bagaimana cara Bang Teguh mengatasi tantangan? Anggap aja tantangan internal dari organisasi BEM itu tersendiri. Oh, untuk tantangan internal mungkin pertama kita melihat dulu nih gimana akar masalah dari tantangan yang ada. Misalnya aja kayak komunikasi, kita melihat bagian-bagian mana dari komunikasi itu yang hilang. Terus kita bakalan melakukan rapat, mungkin rapat formal. Kalau mungkin dengan rapat formal tidak menemukan jalan keluarnya, kita akan coba ngomong secara pribadi internal. Terus untuk BEM sendiri akan ada evaluasi tiap bulannya. Jadi dari evaluasi kita melihat masalah-masalah yang ada, terus nanti kita lakukan musyawarah, karena insya Allah BEM STISIP demokratis sekali ya. Jadi dengan kesepakatan bersama, jadi adapun masalah juga melalui kesepakatan bersama untuk mencari jalan keluarnya. Ya gitu aja. Oke, baik Bang Teguh. Berarti kita ngebahas dari kan dalam satu periode ini ada jalankan 2 tahun ya Bang ya? Iya. Oke, berarti ada banyak pengalaman dong dari terbentuknya organisasi BEM ini gitu. Iya. Jadi minum dulu ya lah. Oke Bang, jadi pengalaman paling berharga apa yang Abang rasakan dan Abang dapatkan selama jadi ketua BEM ini gitu? Selama jadi ketua BEM pengalaman berharga banyak ya.
Mungkin pengalaman berharga salah satunya kita belajar public speaking mungkin. Terus kenal dengan berbagai relasi di luar sana. Terus kita juga nambah ilmu, mungkin ilmu yang kita dapat di ruang kelas mungkin berbeda sekali dengan ilmu yang kita dapat di organisasi ya. Jadi di organisasi banyak pengalaman sih. Tapi pengalamannya kayak gimana dulu nih? Pengalaman yang sedih kah, bahagia kah? Karena pengalaman terlalu banyak. Sekiranya yang misalnya pengalaman yang berharga, misalnya kayak cowok jarang nangis gitu kan gitu. Wah. Jadi kayak menitikkan air mata haru atau bahagia gitu. Mungkin untuk pengalaman yang bikin haru ya pas ini kita program kerja kita ada bikin KBM. KBM ini terakhir di kampus TISIP tuh KBM sudah 4 tahun yang lalu. Terus nggak ada lagi dibikin tuh program kerja KBM. Nah kita juga pas mencalonkan ya, jadi sebelum saya jadi ketua BEM juga emang udah ada niat emang mau bikin KBM lagi. Di KBM banyak lah masalah-masalah yang dihadapi, masalah internal, terus masalah dari kita dihadang oleh kampus, terus masalah finansial. Setelah di lapangan pun masalah banyak. Kalau nggak salah ada pengalaman unik sih ya. Jadi waktu KBM itu jadi saya sama bidang keamanan kalau nggak salah, bidang kesehatan. Mimi kalau Yola tahu Mimi. Jadi saya pergi sama Mimi beli apa waktu itu? Ada bahan konsumsi yang kurang. Jadi karena Mimi kurang tahu lapangan, jadi saya temenin Mimi. Nah, sepulangnya saya lihat orang tawuran. Saya kira itu dari mahasiswa kita kan yang tawuran, tapi setelah sampai ternyata tawuran warga di sana, perkara asmara. Unik sekali menurut saya. Jadi sulit ya. Ya di daerah sana asmara sangat berkontribusi besar dengan permasalahan masyarakat. Ini nggak boleh diminum lah. Boleh silakan diminum. Boleh ya? Iya Bang Teguh, boleh. Kayaknya pembahasan kita kaku sekali dari tadi ya gitu, kayak kita fokus ngebahas tentang organisasi BEM. Ya. Kita boleh ngebahas tentang idolanya Bang Teguh gak sih? Bang Teguh kan orangnya sangat kayak mana ya, kita lihat berkarisma, emang cocok jadi pemimpin gitu kan. Mana tahu ada idola di balik sifat kepemimpinan Bang Teguh gitu loh. Wakil saya nggak terima kali dibilang berkarisma. Yang menginspirasi saya mungkin Adolf Hitler mungkin. Bukan saya komunis ya, bukan saya sekejam Adolf Hitler, tapi karena kalau Yola pernah baca ya, Adolf Hitler itu merupakan orang yang tersakiti hingga bisa menjadi seperti itu. Dan cara kepemimpinannya juga bagus, cuman tujuannya yang nggak bagus. Mungkin itu sih lah yang inspirasi. Nggak ada sosok yang didolakan banget sih, nggak ada. Iya, mengalir aja. Oke, berarti Bang Teguh tipe orangnya yang melihat seseorang itu dari sisi positifnya gitu kan ya Bang ya. Iya, kan sama dengan moto hidup saya. Boleh tahu moto hidupnya apa Bang? Jangan kau seperti iblis hanya melihat tanah dan darah ketika memandang Adam. Penonton yang ada di studio ada yang ngerti maksud dari bisa dijelaskan maksud dari moto hidup itu? Cuman permainan kata-kata aja sih lah sebenarnya. Itu kan mirip-mirip don't judge book by the cover. Terus jangan pandang seseorang dari penampilan luarnya aja.
kan dari moto tadi kan iblis kan waktu nggak mau sujud ke Nabi Adam kan karena melihat Adam diciptakan dari tanah, terus ada darah najis di badannya. Karena dua hal yang rendah itu aja mereka nggak mau sujud kan, nggak mau. Padahal manusia Adam tentunya diciptakan kata Tuhan disempurnakan, makhluk yang paling sempurna. Iya, betul. Itu sih lah. Oke, baik. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya, boleh. Ini kita masuk ke pembahasan. Udah terakhir aja, air masih banyak lah. Oh, masih. Oke, boleh diminum dulu atau kalau bahas yang lain deh sebelum kita mengakhiri ini gitu loh. Boleh diminum. Kalau kurang masih ada satu lagi, Bang. Boleh. lanjut. Kita ngebahas tentang ini deh, pesan untuk mahasiswa nih. Bang Teguh kan udah di satu periode nih. Yeah. Jadi ada nggak pesan untuk mahasiswa lain yang ingin berkontribusi di keorganisasian kampus? Pesan untuk mahasiswa. Oh, ini untuk calon selanjutnya ya? Boleh. Ya, karena saya kalau nggak salah Januari ini habis jabatan saya. Untuk mungkin yang mau jadi presma juga di kampus di STISIP mungkin atau di kampus-kampus lain penonton, pesannya coba jadi pribadi yang demokratis tentunya, karena dalam organisasi kita juga nggak bisa terlalu otoriter, nggak bisa dengar apa yang kita omong aja, karena kita ya makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa ada orang lain. Terus banyak-banyak baca buku tentunya, karena Indonesia minim minat baca. Iya, minim minat baca. Terus kembangkanlah skill-skill yang ada di dalam diri, jangan malu untuk berkembang. Terus jangan ini untuk mental Gen Z ya, yang sedikit diolok-olok langsung mental health, trust issue. Ya janganlah. Kalau mau jadi masuk organisasi, mau jadi ketua BEM, jadi presma harus punya mental yang kuat, karena kita juga garda terdepan ya buat masyarakat apabila ada mengenai kebijakan kampus, kebijakan pemerintah yang enggak pro terhadap masyarakat maupun mahasiswa, kan kita sebagai ketua BEM kan garda terdepan untuk menyampaikan aspirasi itu. Jadi mentalnya harus kuat. Terus harus mampu berdedikasi, harus amanah tentunya. Ya itu. Terus untuk mahasiswa yang kita mau pilkada kan, sekalian mau pilkada juga, jadi memilih calon ya tergantunglah calon wali kota, calon ketua BEM. Untuk mahasiswa mungkin jangan melihat popularitas saja. Kan kita nih sekarang cenderung memilih calon-calon untuk memimpin itu yang memiliki popularitas. Ya, betul. Kalau menurut saya jangan itu dulu yang dilihat. Kita uji dulu dia di etikabilitasnya. Kita lihat ini si calon pernah berbohong nggak, pernah nyolong atau pernah ngapain gitu yang normanya salah gitu kan. Terus kalau udah, apalagi sekarang teknologi maju sekali kan, jadi kita bisa lihat rekam jejak seseorang, kita bisa lihat historisnya bagaimana. Terus habis itu baru kita lihat intelektualitasnya. Kita lihat ini si calon mampu nggak, otaknya mampu nggak gitu. Ya karena menjadi seorang pemimpin mungkin atau menjadi seorang ketua di organisasi harus mempunyai kapasitas pikiran yang luas, wawasannya harus luas. Nggak bisa
dungu kata Maroki, nggak bisa, orang-orang dungu nggak bisa itu. Terus baru kita lihat popularitasnya, karena popularitas juga menentukan si calon-calon ini bakalan kepilih apa enggak. Iya. Ya kalau dia pinter pun, akhlaknya baik pun, tapi kalau orangnya introvert dan nggak terlalu terkenal, ya nggak ada juga orang yang dukung. Iya betul. Mungkin seperti itu aja. Oke baik. Relasi itu penting ya berarti ya Bang? Iya penting sekali relasi, apalagi Indonesia ya, orang dalam nomor 1 sekali ini. Orang dalam di mana-mana pasti, di orang dalam itu lebih tinggi lagi kuasanya kayaknya. Iyalah, orang dalam, terus paman juga, paman, ayah. Kita harus mengurangkanlah itu nepotisme ya Bang ya. Iya. Oke baiklah. Teman-teman di balik layar ada yang mau ditanya nih sama Bang Teguh? Nggak ada, Ding. Cukup? Oke baik, cukup. Bang Teguh, satu kata-kata terakhir deh buat teman-teman kita, buat semangat hidupnya aja deh gitu. Wah. Karena Gen Z ini loh, rata-rata penontonnya Gen Z kan, melihat Bang Teguh yang karismatik ini gitu. Allah, wakil saya nggak rela sekali dipanggil dari tadi karismatik. Kata-kata apa ya? Boleh mikir dulu kan? Boleh, boleh sambil minum juga boleh. Oh, sambil minum. Iya. Yola minum juga lah. Iya. Kata-kata. Udah kayak kak game aja ini bukan kata-kata. Mungkin kata-katanya ya ini aja mungkin. Buat mahasiswa, apalagi yang nih Yola kan tahun terakhir kan lagi berjuang nih masa-masa skripsi, ya semangat, lebih semangat, terus jangan gampang bunuh diri. Sekarang banyak yang bunuh diri karena skripsi. Intinya ini aja, kalau kamu mau ngejar dunia, akhirat bakalan ngejudge kamu. Jadi kalau kamu mau ngejar akhirat, dunia akan ngiringin kamu. Jadi dunia boleh juga, terus ibadah jangan lupa juga, gitu aja sih. Oke, mungkin sekian dari kami berdua dan sekian dari saya. Saya akhiri, sampai jumpa lagi di obrolan seru ruang kelas selanjutnya. Terima kasih.